Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Alkemis tingkat kedua Guni. Lelang utama, rumah lelang terbesar di kota Wultan dan cabang dari keluarga terkaya kerajaan Jiama, keluarga utama. Keluarga Perdana Menteri sangat kuno dan telah menjadi kekuatan yang cukup kuat di Kekaisaran Jiama selama beberapa abad. Jaringan mereka sangat mengesankan dan beberapa rumor bahkan mengklaim bahwa keluarga Perdana Menteri memiliki hubungan dekat dengan keluarga kerajaan Jiama. Di Kekaisaran, keluarga utama, keluarga Nalan, dan keluarga Ritter adalah tiga keluarga terbesar dan memiliki berbagai koneksi di dunia komersial dan militer. Oleh karena itu, dengan dukungan keluarga premier, tidak peduli seberapa menarik keuntungan lelang itu, tidak ada yang berani mencoba melawan mereka. Melihat rumah lelang di ujung jalan, Xiaoyan berbelok ke gang samping dan dengan cepat mengenakan jubah hitam. Bayangkan jubah sekolah Harry Potter. Jubah hitam tidak hanya menutupi wajah Xiaoyan, tetapi juga mengubah tubuh kurusnya menjadi jauh lebih lebar. Bahkan jika Sue sedang melihat sosok berjubah itu, dia tidak akan bisa menyadari bahwa itu adalah Xiaoyan. Setelah ditutupi jubah hitam, Xiaoyan menghela nafas lega. Bukan karena Xiaoyan terlalu berhati-hati, melainkan Foundation Elixir terlalu berharga. Untuk klan, daya tarik Foundation Elixir sangat besar. Jika seseorang dapat memproduksinya secara massal, maka itu berarti bahwa generasi muda klan akan tumbuh dengan kecepatan yang dipercepat, yang akan membantu klan meningkatkan kekuatan mereka dan pada gilirannya mengarah pada siklus positif. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Xiaoyan hanya bisa memilih untuk menyembunyikan dirinya. Dengan hati-hati menyentuh botol white jade yang agak dingin, Xiaoyan perlahan keluar dari gang dan pergi menuju rumah lelang di ujung jalan. Di bawah pandangan waspada oleh penjaga yang sepenuhnya lapis baja, Xiaoyan masuk ke rumah lelang tanpa henti. Begitu Xiaoyan memasuki rumah, perasaan panas terik matahari tergantikan dengan perasaan sejuk. Itu membuat orang merasa seolah-olah mereka telah melangkah ke dunia baru. Menyapu aula mewah, Xiaoyan dengan cepat menemukan ruang samping. Di pintu yang menuju ke ruangan itu ada tulisan, "Ruang Inspeksi". Berjalan ke dalam, ruangan itu cukup kosong dan hanya seorang pria parubaya yang jelas-jelas bosan duduk di sana. Mendengar pintu terbuka, pria itu mengangkat kepalanya dan, setelah melihat Xiaoyan berjubah hitam, alisnya sedikit berkerut. Tapi segera, ekspresi wajahnya berubah menjadi senyuman profesional. "Tuan, apakah Anda berencana memeriksa sesuatu?" "Iya." Di bawah jubah hitam, suara kering dan tua dengan ringan melayang keluar. Itu adalah suara Yao Lao. Xiaoyan berjalan dan meletakkan botol white jade di atas meja di depan pria paruh baya itu. Ini adalah. Tampak bingung, pria paruh baya itu dengan hati-hati mengambil botol white jade dan mengendusnya. Ekspresi wajahnya segera berubah dan ketika dia melihat kembali sosok berjubah hitam itu, tatapannya memiliki sedikit rasa hormat. "Tuan, Anda seorang alkemis?" "Iya." Suara tua itu keluar lagi. "Bolehkah saya bertanya, apa pil yang ada di dalam botol ini? Apa fungsinya?" Mendengar bahwa dia berurusan dengan seorang alkemis, pria paruh baya itu bertanya dengan lebih hormat. "Foundation Elixir dapat meningkatkan kecepatan latihan Doki tetapi hanya berguna untuk orang di bawah level Dose." "Oh, itu bisa meningkatkan kecepatan pelatihan Doki." Mendengar kata-kata Yao Lao, ekspresi pria paruh baya itu berubah. Semua orang tahu bahwa Doki hanya bisa dilatih mengikuti formula yang ditetapkan dan karena jalur Qi untuk individu sangat lemah pada titik ini, jika efek obatnya terlalu ganas, maka jalur Qi akan meledak dan orang itu akan mati. Obat mujarabku tidak memiliki efek samping dan kekuatan obatnya sangat damai sehingga tidak akan menyebabkan hal seperti itu terjadi. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Seolah dia bisa mengerti apa yang dipikirkan pria paruh baya itu, suara keriput itu dengan tenang menjelaskan. Ekspresinya berubah sekali lagi,
Pria paruh baya dengan hati-hati meletakkan botol white jade di atas meja di depannya dan dengan hormat bertanya, "Tuan, bisakah Anda menunggu sebentar? Saya perlu meminta Master Guni lelang kami untuk memeriksa eliksir ini." Petik 2. Tentu, cepatlah. Melambaikan tangannya, Xiaoyan tidak berpura-pura sopan dan duduk di kursi di samping. Pria paruh baya itu dengan cepat mengangguk dan buru-buru meninggalkan ruangan. Duduk di kursi, Xiao Yao tetap diam dan tidak berusaha berbicara dengan Yao Lao. Ini adalah tempat orang lain dan berhati-hati lebih baik daripada tidak. Siapa yang tahu jika ada hal-hal yang bisa didengarkan dalam percakapan mereka. Setelah menunggu di kamar sebentar, pria paruh baya itu kembali dengan seorang tetua berjubah hijau dengan rambut yang sedikit memutih. Di dada tetua itu bukan bintang emas melainkan sesuatu seperti tungku alkimia dan di atas tungku alkimia ada 2 garis perak yang berkilauan dengan keanggunan. "Tuan, ini Master Guni lelang kami. Dia 3 dado si kecil." Di saat yang sama, dia juga alkemis tingkat 2. Pria paruh baya dengan hormat memperkenalkan pendatang baru itu. "Ya, dia seorang alkemis." Persepsi jiwa yang gesit, tidak mungkin salah. Guni mengangguk tapi alisnya berkerut dan dia bergumam, "Tapi dari mana asalnya? Aku belum pernah mendengar ada alkemis yang bisa memperbaiki pil tingkat 2 di kota Wutan." Petik 2. Haruskah saya melakukan penelitian? Guni berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. "Jangan sekarang. Semua alkemis memiliki temperamen yang aneh dan jika dia memperhatikan Anda mencoba menggali sejarahnya, dia akan mendapat kesan buruk dari pelelangan. Berada di sisi buruk alkemis misterius bukanlah langkah yang cerdas." Petik 2. Berbalik, Guni dengan ringan berkata, "Agar dia memiliki kesan yang baik tentang lelang kita, kamu harus tahu bagaimana melakukannya dengan benar." "Hehe, aku mengerti. Ingat, meskipun kita tidak bisa berteman dengannya, kita juga tidak bisa menyinggung perasaannya." Atau, meninggalkan beberapa kata dingin, Guni juga meninggalkan ruangan. Dia sedang menunggu sesuatu. "Kenapa ayah di sini?" Merenungkan pertanyaan itu, Xiaoyan mengalihkan pandangannya lagi. Kali ini, dia secara mengejutkan menyadari bahwa pemimpin klan dari 2 klan besar lainnya, klan Jialai dan klan Aoba ada di sini. Sesuatu akan dilelang yang menarik mereka semua. Alisnya melompat, Xiaoyan dengan penasaran menyentuh hidungnya. Apa yang bisa menarik ketiga pemimpin klan untuk datang ke sini? Sejujurnya, wanita bernama Ya Fei itu ahli dalam menciptakan suasana. Tatapan dan senyumannya akan membuat harga barang itu naik secara eksponensial untuk sementara waktu. Selain itu, setiap kali harga dinaikkan, dia akan mengirimkan senyuman menawan kepada orang yang baru saja menyebutkan harga terbaru dan mereka akan melupakan rasa sakit mereka karena membayar lebih untuk item tersebut. Suasana di dalam rumah lelang tetap pada klimaks dengan senyumannya. "Hehe, semuanya, rumah lelang baru saja menerima item lelang baru. Saya yakin, semua orang akan tertarik padanya." Setelah melelang barang terbaru, Ya Fei tiba-tiba berhenti dan berkata dengan lantang ke arah penonton. Dengan lambaian tangannya, seorang pelayan dengan cepat membawa piring giok dan di tengah piring ada botol batu giok sementara. Ini adalah pil tingkat kedua. Dengan tangan halusnya mengambil botol giok, suara menawan Ya Fei menenangkan para juru lelang untuk sesaat. Tapi segera, teriakan menjadi lebih keras. Di Douki Daratan, pil yang disempurnakan oleh alkemis adalah item yang paling dicari. Benda ini bernama Foundation Elixir. Ini hanya efektif untuk mereka yang berada di bawah tingkat doze. Pelatihan Foundation Elixir memungkinkan orang di bawah level doze untuk meningkatkan efisiensi dalam pelatihan. "Hehe, kalau kamu suka anak atau cucu kamu disebut jenius, ini cocok buat kamu." Mulutnya yang menarik dengan ringan menghirup kata-kata itu dan membuat mati rasa di benak banyak juru lelang. Yayasan Elixir, itu dapat meningkatkan kecepatan pelatihan doki seseorang. Nona Ya Fei, orang-orang di tahap itu tidak bisa menahan tekanan pilkan. Meskipun Ya Fei sangat menawan,
Ada juga banyak orang yang tetap tenang dan setelah keheningan singkat, seseorang mengajukan pertanyaan penting. Hehe, obat mujarab ini secara pribadi diperiksa oleh Master Gu Nikami dan ditemukan sebagai pil tingkat kedua. Tidak akan ada masalah, semua orang bisa yakin akan hal itu. Ya Fei tertawa ringan saat menjawab. Mendengar bahwa Guni secara pribadi telah memeriksa pil tersebut, mereka yang ragu tidak lagi mempertanyakan keabsahan pil tersebut. Semua orang tahu bahwa Guni Master adalah alkemis tingkat kedua di seluruh kota Wutan, bahkan pemimpin klan dari 3 klan bersikap sopan padanya. Xiaoyan dengan malas bersandar di kursinya dan menyaksikan suasana bersemangat di antara kerumunan. Sambil menghela nafas ringan, dia berpikir, sepertinya Foundation Elixir ini akan menghasilkan cukup banyak pendapatan. Sedikit mengalihkan pandangannya ke ayahnya, Xiaoyan menyadari bahwa ekspresi tenang sebelumnya pada ayahnya telah sedikit berubah. 8.500. Tepat ketika suara Ya Fei berhenti, seseorang meneriakkan harga. 9.000. Harga lain datang tepat setelah harga pertama dipanggil. Harganya dengan cepat naik dan dalam beberapa detik, harganya menjadi 13.000. Meskipun ayah Xiaoyan agak bersemangat, dia tidak segera menyebutkan harga dan malah menutup matanya, menunggu panggilan goreng kecil berhenti. Harganya naik lagi tapi segera, suara-suara itu mati. Pada saat itu, seorang penatua yang juga duduk di baris pertama dengan ringan berkata, 20.000. Setelah menyebutkan harga itu, suara terakhir dalam pelelangan mati. Beberapa orang yang penuh harapan memandang ke arah sesepuh tanpa emosi itu tetapi hanya bisa duduk kembali, kecewa. Mereka tidak memiliki kekayaan untuk berperang harga dengan klan Jialai. Menandakan bahwa Foundation Elixir telah menemukan pemilik barunya. Di daerah terpencil, Xiaoyan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah sekian lama, dia menerima uang dari ayahnya. Hehe, selanjutnya, kita akan melelang item lelang terakhir. Menempatkan botol giok kembali ke piring, Ya Fei melambaikan tangannya dan cahaya di aula meredup. Sambil membungkuk, dia mengeluarkan piring perak dan di tengah piring itu ada gulungan hijau tanpa hiasan. Gulungan itu sedikit bercahaya hijau dan dengan pantulan dari pelat perak, itu dilemparkan dalam cahaya misterius. Metode Ki tingkat Suan tinggi, nyanyian badai. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.